Salam sejahtera, saya Hesti Indriani. Pada kesempatan ini akan mensimulasikan purchasing modul pada Udu SOD. Pertama-tama, untuk memulai penggunaan akun Udu, kita gunakan akun super admin untuk memulai setting awal. Kita masukkan account name admin dan password admin untuk memulai proses login. Untuk memulai, kita lakukan setting awal dalam mode developer mode. Kita klik settings, lalu kita pilih menu scroll ke bawah untuk mengaktifasi developer mode. Activate developer mode. Tandanya developer mode sudah aktif, kita melihat icon box di bar kanan atas. Lalu berikutnya kita mulai dengan setting user, kita klik setting, kita klik pembuatan user, klik users, dan create new, klik new. Kita masukkan di sini sebagai bagian purchasing. Yang pertama saya buat adalah account staff purchasing. Masukkan nama staff purchasing sebagai namanya dan email yang terkait sebagai accountnya. Kita isi email dengan nama staffpurchase@dhk.com. Lalu kita setting di sini akses user. Karena ini adalah settingnya purchase, maka bagian-bagian lain kita kosongkan atau isi dengan blank. Yang kita isi adalah bagian purchase-nya saja. Dan dia sebagai user karena hanya batasnya sebagai staff purchasing. Klik save. Setelah berhasil disimpan, kita ganti passwordnya dengan fitur change password. Kita beri password baru yang sesuai untuk account staff purchasing ini. Klik change password. Dan account staff purchasing pun sudah jadi. Berikutnya kita klik lagi new untuk pembuatan account purchase manager, yaitu account yang setingkat di atas purchase staff purchasing. Kita klik purchase manager, masukkan emailnya sebagai user account, lalu lakukan proses serupa yaitu setting hak akses. Karena di sini posisinya adalah sebagai purchase manager, maka bagian purchase kita tingkatkan wewenang aksesnya menjadi administrator. Sedangkan yang lainnya kita isi dengan kosong atau blank. Setelah semua setting selesai dilakukan, kita save account ini. Save, dan kita kembali change passwordnya untuk memasukkan passwordnya sesuai. Inputkan password yang baru untuk. Setelah kita melakukan setting awal, kita lalu melakukan konfigurasi awal untuk vendor price list dan produk kategori. Kita login menggunakan account purchase manager yang telah kita buat sebelumnya. Masukkan nama email purchase manager sebagai user account dan masukkan password yang sesuai. Setelah berhasil login, kita klik menu purchase, lalu bagian configuration. Kita klik vendor price list dan klik new untuk membuat vendor price list baru. Di sini kita pilih untuk vendornya misalnya PT ABC, lalu masukkan produk terkait seperti infustan standar. Untuk quantity bisa kita isi dengan 100, misalnya sebagai contoh di sini. Masukkan harga beli. Dan kita dapat melakukan setting untuk masa berlakunya ini dari fitur validity yang ada di kolom di bawah ini. Setelah semua setting dirasa cukup benar, kita save vendor price list ini. Vendor price list selesai dibuat, lalu kita klik kembali configuration untuk memulai pembuatan produk kategori. Klik new untuk membuat baru.
Di sini kita masukkan misalnya hospital cleaner sebagai kategorinya. Lalu untuk logistik dan inventory valuation, nanti kita bisa pilih ada beberapa pilihan. Di sini kita gunakan kebijakan sebagai first in, first out. Jadi klik Vivo sebagai pilihan di kedua bidang tersebut. Setelah selesai, kita save dan kita lalu melakukan konfigurasi awal untuk vendor price list. Sekarang kita akan menjalankan fitur purchasing dari awal mulai proses input produk sampai penerbitan vendor bill. Untuk proses ini saya mengikuti skenario yang telah dibuat dengan memanfaatkan adanya generate RFQ otomatis pada website. Kita gunakan account Hasty Purchase untuk memulai. Kita klik tombol pojok kiri atas untuk melihat fitur-fitur yang ada dalam modul purchasing. Yang pertama akan diakses ialah modul inventory. Karena di sini kita pertama-tama akan menambahkan terlebih dahulu master data item kita. Kita klik produk, pilih produk, dan kita akan klik new untuk pembuatan produk baru. Pembuatan produk ini dapat dilakukan secara manual satu persatu seperti yang dicontohkan berikut ini, atau dapat juga melalui sistem import data. Untuk pembuatan data secara manual, kita bisa melihat contoh atau sumber informasi dari dokumen master data yang sudah kita miliki sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan infus standar sebagai produk yang akan diinput. Masukkan nama produk di kolom product name. Lalu untuk pilihan can be sold and can be purchased, kita pilih dua-duanya karena DHK adalah perusahaan distribusi yang membeli dan menyediakan produk jadi. Kita lalu isi product type-nya dengan storable product karena kita akan melihat record-nya dalam inventory, jumlahnya ingin kita lihat. Lalu invoicing policy-nya kita pilih ordered quantities. Setelah itu kita isikan sales price sesuai dengan harga jual kita. Lalu kita isikan customer taxes-nya dengan pilihan PPN out. Lalu kita masukkan harga beli sebagai cost di situ. Untuk produk kategorinya nanti kita sesuaikan dengan kategori yang sesuai, dan di sini kategorinya yang sesuai adalah hospital equipment. Internal reference dan juga barcode diisi dengan internal reference dan barcode yang sesuai sudah ada di dalam master data produk kita. Kita isi DHK 001 sebagai referensinya. Lalu kita juga mengecek pada fitur purchase karena kita akan menyediakan produk ini di website atau kita membuat websitenya. Jadi kita perlu menyocokkan dengan domain website yang sesuai. Di sini dipilih my website. Kita dapat menyimpannya secara manual data ini, atau kita juga bisa melengkapinya lebih lanjut dengan menambahkan gambar produk, terutama akan lebih berguna ketika untuk ditampilkan di websitenya nanti. Setelah data produk ini dapat diisi dengan cukup mengklik tombol pensil yang ada di situ. Berikutnya akan dilakukan penambahan data vendor. Kita masuk pada modul purchase bagian orders. Kita klik vendor pada bagian order. Kita untuk membuat data vendor sama seperti data produk dapat dilakukan secara manual atau import data. Di sini kita ambil data PT ABC dari master data untuk mencontohkan import data vendor secara manual. Klik new untuk memulai pembuatan data. Pilih pilihan company karena datanya adalah berupa data perusahaan sebagai vendor kita. Lalu lengkapi dengan alamat dari vendor, meliputi nama jalan, kota atau kabupaten, provinsi, kode pos, dan juga negara. Untuk teks ID dapat diisikan dengan nomor NPWP. Berikutnya, bagian kontak kita dapat mengisinya dengan nomor telepon kantor dan juga nomor handphone dari perusahaan itu sendiri.
Lalu email dan website perusahaan dapat kita isikan masing-masing pada kolom email dan website. Setelah semua data dilengkapi, kita lalu dapat menyimpan data ini secara manual atau membiarkan sistem yang menyimpan. Di sini kita contohkan dengan cara menyimpan secara manual. Di sini kita akan mereview RFQ yang tergenerate secara otomatis karena kita mengaktifkan fitur reordering rules pada modul inventory. Di sini dapat terlihat perbedaan antara RFQ yang tergenerate secara manual dan yang tergenerate oleh sistem tersebut. Di sini ada source of document sebagai pembeda ketika RFQ tersebut dibuat oleh sistem bukan dibuat oleh manual. Di sini kita akan mensimulasikan pembuatan RFQ otomatis yang tergenerate dari sistem. Dapat dilihat pada halaman RFQ ini belum ada RFQ baru atau yang paling atas ialah dokumen P00014. Lalu kita akan mensimulasikan dengan memanfaatkan modul reordering rules pada inventory modul di mana kita men-setting jumlah to order, jumlah minimum dan maksimum quantity dari setiap itemnya. Di sini kita lihat kondisi info-stand standar stoknya adalah 0. Lalu kita coba mengenerate sales order untuk item info-stand standar. Masukkan nama item info-stand standar dan jumlah barang yang hendak diorder. Kita save order ini. Lalu kita akan kembali ke fitur request for quotation, kita refresh halamannya, dan kita dapat melihat munculnya RFQ baru yang tergenerate secara otomatis dari adanya aktivitas ordering sales tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pembuatan RFQ dan PO. Dari list RFQ tersebut, kita klik nomor dokumen terkait. Lalu kita cek data-data yang ada di dalamnya. Ketika semua data dan info sudah sesuai, kita dapat mencetak RFQ tersebut atau mengirimkannya secara langsung by email. Untuk opsi mengirim secara langsung by email, Odoo sudah memiliki template untuk auto-generate email. Kita hanya perlu tinggal mengisikan nama atau kontak alamat email yang akan kita tuju. Di sini kita menghubungi kontak person dari PT ABC, pilih namanya, lalu kita send emailnya. Setelah email RFQ terkirim, di sini kita bisa melihat status RFQ berubah sudah menjadi RFQ send. Dan ketika seluruhan proses RFQ ini telah usai, kita sudah sepakat dengan harga dan segala kerjasama yang akan dibentuk dengan vendor, kita dapat lalu melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembuatan purchase order. Pembuatan purchase order dilakukan dengan mengklik tombol confirm order pada RFQ atau dokumen yang sebelumnya telah kita proses. Proses pengiriman purchase order juga dapat dilakukan secara langsung by email dengan tahapan yang serupa dengan tahapan pengiriman RFQ. Kita tinggal mengirimkan email tersebut dan status kemudian sudah akan menjadi berubah di pojok kanan atas dari RFQ send menjadi purchase order. Berikutnya kita hanya tinggal menunggu bagian warehouse atau inventory melakukan penerimaan dari order yang telah kita buat ini. Berikutnya kita akan membuat bill atau vendor bill. Vendor bill ini dibuat ketika barang sudah diterima. Kita klik dokumen terkait, dokumen pembelian terkait, lalu kita klik opsi untuk create bill. Setelah kita klik opsi create bill, nanti bentuk draft untuk vendor bill sudah tercreate secara otomatis. Draft ini akan diproses lebih lanjut dan akan ditangani pembayarannya oleh bagian accounting dan finance. Berikut yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.